Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my great students, nice to meet you all. And then today we have to learn about some listening strategy. As usual, before we start our material, it's better for us to take some advantage from the proverb. And the proverb is, never stop learning because life never stop teaching. Jadi di sini kita diminta untuk jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajarkan banyak hal kepada kita semua. Baik itu hal yang positif ataupun negatif, semuanya pasti akan memberikan hikmah ataupun pembelajaran agar kita bisa tumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Okay, that's all about proverbs. And then next we'll move to the material, and the material is talking about some listening strategy. There are three topics here. The first is about real conclusion about who, what, and where. And then the second is talking about listen to who and what in passive. And then the third is talking about listen for who and what with multiple nouns. For the first topic, that is real conclusion about who, what, and where. Jadi di sini kita diminta untuk mengambil kesimpulan. Biasanya in listening task, English proficiency task, itu ada short dialogue, di mana short dialogue ini adalah percakapan antara dua orang. Dan selanjutnya akan followed by a question, akan diikuti oleh beberapa pertanyaan. The answer of the question, biasanya jawaban dari pertanyaan itu meminta kita to determine. Jadi untuk menentukan kira-kira who the speaker is, kira-kira siapa pembicaranya, profesinya sebagai apa. What the speaker probably do next. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pembicara itu selanjutnya. Jadi tindakan selanjutnya seperti apa dari pembicara itu. And then asking about where the conversation probably takes place. Jadi menanyakan tentang lokasi percakapan itu terjadi. Nah, sebagai contoh. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Nah, oke. Dari contoh tersebut, narator bertanya where. Where otomatis ini berkaitan dengan tempat. Jadi where does this conversation, di manakah percakapan ini terjadi? Nah, kalau dari percakapannya, di situ kita perlu fokus pada beberapa penekanan. Contohnya adalah ada the experiment on photosynthesis. Berarti ini berkaitan dengan ilmu biologi. Nah, in your textbook, Anda akan membaca beberapa pilihan jawaban. Jadi ada option di situ, ada choice, ada A, B, C, and D. Nah, yang paling mendekati itu adalah pastinya B, karena ada in biology laboratory. Okay, and then the second topic, it's talking about listen to who and what in passive. Nah, biasanya ini kadang menjadi permasalahan ya, jadi maksudnya agak susah dipahami ketika kita diminta untuk memahami siapa, who and what, dan apa yang sedang dilakukan oleh pembicara itu, tapi dalam bentuk passive sentence. Nah, yang perlu diperhatikan, biasanya kalau misalnya the dialogue is in the form of a passive statement, the answer to the question is often in the form of an active statement. Kalau misalnya percakapan ataupun dialog yang diperdengarkan itu bentuknya adalah passive statements, maka pilihan jawabannya itu sebenarnya jawabannya itu berdalam bentuk active statements. Dan sebaliknya, when the dialogue is in the form of an active statement, the answer to the question is often in the form of passive statement. Sebaliknya, kalau misalnya percakapannya itu dalam bentuk statement yang aktif, kalimat aktif, maka jawabannya berbentuk pasif. Sebagai contoh, ini ya. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Oke, dari short dialogue tersebut, kita bisa memahami bahwasanya pertanyaannya adalah what does the woman want to know? Kira-kira apa yang ingin
dilakukan atau diketahui. Jadi oleh women's itu ada pertanyaan, is that the one that serve vegetarian food? Jadi di situ dia itu menanyakan apakah ada makanan vegetarian yang dihidangkan di new restaurant itu. Nah, di sini in your textbook you read if the restaurant is on the corner. Jadi ada optionnya ada 4. And then A, if the restaurant is on the corner. And then B, if the man would like to go to the restaurant. And then C, if the vegetables are fresh. And then D, if the vegetarian foods can be obtained. Nah, kalau misalnya pertanyaannya dalam bentuk active statement, di short dialogue tadi pertanyaannya dalam bentuk atau percakapannya dalam bentuk active statements, maka jawabannya adalah dalam bentuk passive statements. Yang paling pas dan mendekati itu adalah D. If the vegetarian foods can be obtained. Apakah jika makanan vegetarian itu bisa didapatkan atau bisa diperoleh. Oke. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Oke. Itu tadi diulangi lagi dan jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya, the third topic, we are talking about listen for who and what with multiple nouns. Nah, di sini kita perlu memahami terkadang dalam suatu percakapan ataupun short dialogue itu ada noun atau ada kata benda yang lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Have you got any idea who is in the band now? I heard that Richie replaced Paul in Mr. Big Band. What does the woman say about Mr. Big Band? Nah, short dialect yang tadi sudah saya bacakan, di situ bertanya tentang kira-kira apa yang dikatakan oleh perempuan itu terkait band Mr. Big itu. Dan pilihannya ada 4. Paul became a new member of Mr. Big, and then B, Paul took Richie's position in Mr. Big, and then C, Richie did not have a position in Mr. Big, and then D, Richie took Paul's position in Mr. Big. Nah, respon dari pertanyaan laki-laki tersebut, di sini ada 2 orang ya yang dibahas. Noun-nya ada 2, yaitu Richie dan Paul. Maka jawaban yang paling pas, yang paling mendekati di sini adalah Richie replaced Paul positions. Di mana Richie itu sudah bergabung, is in Mr. Big, and then Paul is no longer in with the band. Maka yang paling pas jawabannya adalah D. Richie took Paul's position in Mr. Big. Jadi Richie menggantikan posisi Paul di band Mr. Big tersebut. Okay, that's all the material about listening strategy today. Remember, never stop learning because life never stop teaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.